suatu hari di kantor Bea Cukai di salah satu daerah di Jakarta, ada seseorang bernama Jimmy yang bekerja sebagai petugas Bea Cukai. Jimmy memiliki teman bernama Thomas yang telah bekerja bersama selama 3 tahun. Pada suatu hari, gaya hidup Jimmy berubah drastis dari yang semula sederhana menjadi mewah. Oi Tom, lihat nih, gue barusan beli tas LV 50 juta, limited edition. Bagus nggak? Gila, lu dapat uang dari situ dari mana? Nggak susah kok dapat duit sebanyak ini. Tinggal kerja keras aja. Ya elah, kerja keras dari gimana, Jim? Gua aja kerja 10 jam, capek, bro. Lu ngedukun ya jangan-jangan? Ya kali zaman sekarang ke dukun, bro. By the way, ini udah jam makan siang. Gimana kalau lu gue traktir makan siang? Yang bener lu traktir gua. Biasanya dulu gue yang traktir lu terus, sampai ngutang lu padahal. Ya elah, sekarang gue balas jasa lu lah. Lu mau makan di mana aja gue bayarin sekarang. Restoran bintang 5 juga gas. Wah, lu sakit ya, boy. Aneh bener dah lu sekarang bisa ngomong kayak gini. Ini masih siang, boy. Jangan ngimpi dulu deh. Ya udahlah, kalau nggak percaya ya nggak jadi gue traktir. Selalu sih. Ya udah bener ya, ditraktir ya. Awas lu ntar gue habis makan, tau-tau ditagih gue jitak kepala lu. Ya uts, berangkat kuy. Kuy. Di tengah perjalanan menuju restoran, Thomas merasakan ada yang aneh dari gaya hidup baru Jimmy. Ini orang apa ya? Kok gaya hidupnya yang dulu sama sekarang beda banget. Dulu yang gue kenal padahal dia hidupnya sederhana. Tapi kok sekarang hidupnya mewah. Apa jangan-jangan dia ngambil duit perusahaan ya? Duit kantor ya? Wah, amit-amit deh. Gak boleh mikir yang gak bener sama teman sendiri. Mungkin emang bener sih. Dia kerja keras dan sekarang dia punya banyak duit. Sesampainya di restoran, Jimmy dan Thomas langsung memesan makanan sesuka hatinya. Beberapa menit kemudian, Jimmy mendapat telepon dari salah seorang temannya. Bentar ya, Tom. Ada telepon dari teman gue nih. Yoi, angkat dulu aja. Halo, Boy. Kenapa nih? Oh, barang yang itu. Gampang lah. Nanti ke kantor gue aja buat masukinnya. Butuh kapan barangnya? Besok. Ya udah, tapi gue lagi di luar nih sekarang. Gimana kalau lu besok ke kantor gue aja? Nanti kita diskusi tentang ya duitnya dan yang lain lah besok. Oke? Gimana? Oke, siap. Siapa tuh, Boy, kalau boleh tahu? Kok bicarain tentang barang-barang gitu? Oh, itu tadi temen gue sih. Dia nggak ngerti cara masukin barang lewat bea cukai. Lah, kok minta tolong ke lu? Kan dia bisa ngurun sendiri sesuai dengan peraturan bea cukai yang berlaku. Dia bingung doang kok. Lagian, ngapain sih bicara gitu? Ini makanan udah datang masih panas. Kita makan aja gimana? Olah, ya udah, Boy. Mantep nih, pasti makannya enak dari restoran mahal. Apalagi ditraktir sama si Pak Bos Jimmy. Setelah makan, Mbak, boleh minta bilnya? Bill diantar ke meja Thomas dan Jimmy. Hah? Kita habis 5 juta? Waduh, kita bayar pakai apa ini, Jim? Pusing dah gue, Jim. Ya elah, kan tadi udah gue bilang, Tom. Hari ini lu yang gue traktir. Jadi lu santai aja lah. Hari ini lu aman. Anggap aja hari ini lu itu bos gue. Pelayan, ini saya mau bayar. Setelah selesai pembayaran, udah santai aja. Ini udah selesai kok bayarnya. Nggak mungkin disuruh cuci piring. Lu dapat uang dari mana sih, Boy? Kok duit lu banyak banget kayak yang punya BCA? Kan tadi udah gue bilang di kantor. Cukup kerja keras lu juga bisa dapat duit sebanyak ini. Oke lah, ini jam istirahat makan siang gitu juga udah mau habis. Gimana kalau kita balik ke kantor? Yuk, balik. keesokan harinya, Jimmy bertemu dengan temannya yang sebelumnya menelpon mengenai barang. Jadi kalau misalnya harga barang lu tuh 47.500 US dollar, kalau misalnya dihitung pakai tarif 7,5%, kira-kira harga barangnya itu jadi 50 juta. Nah, kalau lu pakai bantuan gua bisa kasih harga lebih murah dan barang itu keluar hari ini juga. Gimana? Mau nggak? Oke, setuju. Gua proses hari ini juga ya. Siap. Kemudian ketika sedang terjadi transaksi antara Jimmy dan temannya, Mars tidak sengaja melihat transaksi tersebut. Hah? Mereka berdua lagi ngapain tuh? Mana satu ngasih duit ke Jimmy? Wah, ini pasti dia nggak beres nih. Kemudian ketika Mars telah melihat kejadian tersebut, Mars berinisiatif bertanya kepada Thomas untuk mencari informasi mengenai Jimmy. Oi Tom, lagi ngapain lu? Gue mau bilang sesuatu, tapi lu jangan cerita ke Jimmy ya. Iya, santai aja, nggak bakal bocor sih. Emang kenapa sih? Janji dulu nih, jangan cerita. Awas aja lu. Iya, gue nggak bakal cerita sama ke Jimmy kok. Jadi tadi, waktu gue liat ruangan si Jimmy tuh, gue liat dia lagi sama orang yang gak gue kenal gitu. Kayak lagi transaksi.
Orangnya kasih duit ke Jimmy. Banyak banget. Itu uang buat beli cimol dapat 100 gerobak kali tuh. Hah, beneran lu? Nggak salah lihat? Iya cuy. Gue tadi liat pakai mata kepala gue sendiri. Gue juga curiga sih sama Jimmy, karena kemarin waktu gue makan sama dia tuh telepon orang, katanya temannya gitu, bicarain tentang barangnya, terus juga ngomongin tentang duit gitu. Wah, kalau ini sih gue harus ngecek pembukuan lagi nih. Khususnya yang Jimmy urus kemarin. Gue takutnya ada yang miss nih. Ya udah, ini lu jangan bilang siapa-siapa ya. Gue harus ngecek dulu. Ntar selanjutnya gue beritahu kita harus ngapain, oke? Ya bro. Keesokan harinya, Mars melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan milik Jimmy. Wah, ini harga jamnya kan $47.500. Tapi kenapa yang dia catat cuma setengahnya ya? Jangan-jangan selama ini dia ganti nominal barang dan ngambil keuntungan ya? Kalau gitu sih namanya korupsi ya? Wah, gue harus laporin ya ke direktur biar bisa dia lanjutin. Mars menemui Thomas di ruangan kerjanya. Oh, Tom, benar kan firasat kita? Jimmy itu korupsi, bro. Ah, yang bener lu. Udah lu cek bener-bener pembukuannya si Jimmy? Udah, Tom. Gue udah cek berkali-kali dan bener aja tuh si Jimmy korupsi. Dia ngubah nominal barang sebenarnya dan ngambil keuntungan dari sana tuh. Terus kita mau gimana sekarang? Laporin ke Bapak Direktur? Iyalah, kita harus laporin. Gue nggak mau kantor kita ini diisi sama orang-orang yang ngelakuin korupsi. Ya udah, ayo ke ruangan direktur. Setelah menerima laporan mengenai tindakan korupsi yang dilakukan oleh Jimmy, Direktur Bea Cukai melaporkan hal tersebut kepada KPK. Rocky, penyidik, dan timnya datang ke kantor Bea Cukai untuk melakukan sidak mendadak. Kami dari KPK dengan surat penggeledahan dan penyidikan dari Ketua KPK akan melakukan penggeledahan dan penyidikan karena ada indikasi tindak pidana korupsi di kantor Bea Cukai ini. Setelah dilakukan sidak dan penggeledahan, Oke, kami menemukan beberapa bukti adanya indikasi tindakan pidana korupsi di kantor Bea Cukai ini yang dilakukan oleh saudara Jimmy. Kami dengan surat penyidikan berhak membawa Anda ke kantor KPK untuk diselidiki lebih lanjut. Mari ikut dengan kami. Hah? Saya tidak melakukan korupsi, Pak. Sudah, jangan banyak bicara kamu. Ikut saja sama saya ke kantor KPK. Tidak. setelah Jimmy dibawa ke kantor KPK untuk penyelidikan lebih lanjut, Jimmy telah mengaku telah melakukan korupsi di kantor Bea Cukai. Kamu ini kenapa melakukan korupsi? Seharusnya kamu bersyukur udah bisa punya pekerjaan tetap. Ya, Pak. Saya melakukan korupsi karena saya tidak puas dengan gaji yang saya terima. Dan teman-teman saya banyak yang sudah sukses dan punya duit yang banyak. Kamu tuh seharusnya punya pribadi yang baik. Saya selama bekerja berpuluh-puluh tahun di KPK, saya menerapkan prinsip yang diajarkan oleh Bung Hatta selama dia hidup. Saya selalu mencerminkan sikap jujur dan peduli yang diajarkan beliau. Saya selalu jujur di setiap pekerjaan dan tanggung jawab saya, meskipun banyak godaan dari orang-orang untuk menyuap saya agar kasus korupsi tersebut ditutup. Tapi saya menolak. Saya ingin bersikap jujur karena saya sebagai penerus bangsa ingin mencontohkan sikap yang baik dan contoh yang baik bagi penerus bangsa. Saya juga selalu bersikap peduli karena saya tidak ingin mementingkan kepuasan diri saya pribadi, tetapi malah merugikan banyak pihak. Apakah kamu pernah membayangkan masyarakat yang di PHK tidak memiliki pekerjaan dan sulit untuk bertahan pada masa pandemi ini? Ya, Pak. Saya minta maaf. Saya akan bertanggung jawab atas segala kesalahan saya, Pak. Semoga kamu dari hal ini dapat pelajaran berharga dalam hidup kamu. Sekarang kamu ikut saya ke sel tahanan untuk mengikuti proses hukum yang berlaku. Baik, Pak. Setelah penangkapan Jimmy, Thomas dan Mars belajar bahwa sebagai pribadi dan penerus bangsa harus memiliki sikap jujur dan peduli. Tokoh yang menjadi inspirasi dalam film pendek ini adalah Bung Hatta. Dalam film pendek ini diperankan oleh Rocky yang merupakan petugas KPK yang menerapkan nilai jujur dan peduli. Kami melihatkan korupsi karena hal ini masih sering terjadi di Indonesia. Pesan yang dapat diambil dari film pendek tersebut adalah kita harus banyak bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini. Karena masih banyak orang yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Yang menjadi keprihatinan adalah kasus korupsi yang masih marak di Indonesia. Dan Bung Hatta akan memberikan teladan yang baik dan ikut memerangi korupsi yang terjadi. Hal yang bisa kita lakukan untuk meneladani semangat Bung Hatta adalah selalu mengedepankan kejujuran dalam segala kegiatan yang kita lakukan dan bersikap adil kepada semua orang. 1, 2, 2, 3. Terima Terima kasih. kasih.